Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat melihat di video pengarahan di praktek SIM ya terkait ujian akhir semester bersama saya Sancoko. Oke, oke. Pada dasarnya video ini diarahkan untuk ujian akhir semester praktek SIM yang tersedia pada 16 Desember 2023 ya. Monggo teman-teman perhatikan video arahan ini ya. Mudah-mudahan nantinya bermanfaat. Pada dasarnya nanti ini ada pengarahan video ke satu, kemudian ada pembahasan soal ke satu, pembahasan soal kedua yang nanti mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Oke, kita lihat di soal nomor 2 ya. Ya, di poinnya 25%. Pada dasarnya ini diperintahkan oleh soal ini buat oleh kalian tuh sebuah formulir dengan menggunakan fungsi developer. Perhatikan baik-baik. Di sini adalah menggunakan fungsi developer. Kalian lakukan adalah tinggal buka sebuah file baru ya, nanti teman-teman bisa bikin ada headernya ya, ini kebanyakan nih ya. Oke, saya iniin mungkin judul formal pendaftaran calon pegawai, misalnya di sini jadi 12. Oke, kemudian saya taruh di bawah. Kemudian saya copy saja. Copy dari sama sampai penguasaan komputer misalnya ya. Kemudian saya pilih Ctrl C atau copy, kemudian bisa klik kanan. Ya, kemudian pilih yang ini. Ya, yang ini ya, merge formatting lah. Atau bisa A juga bisa gitu ya. Pilih ini saran saya tidak ke user definition ya. Karena kita akan mendesain lebih awal. Karena kalau pakai yang di soal khawatirnya tidak mengingatkan. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah teman-teman lakukan adalah klik ini blok ini ya sampai function komputer. Kemudian di angka 4 itu kalian munculkan semacam tapping ya. Kliknya bukan di angka 4 ya, tapi di sini nih. Nah, mungkin muncul ya tadi kayak semacam dikit garis ya. Kemudian juga di sini, di garis ini, klik. Kalau nggak muncul, agak di bawahnya nih. Nah, di masuk area abu-abu ya. Kemudian ini namanya hanging. Kalian teman-teman tarik dia. Oh, sorry. Hanya yang bagian bawah ya. Jadi nggak semuanya, hanya ingat ketik bukan di area kotak bawah tapi kayak semacam segitiga ini. Kemudian taruh di tadi ada titik kedua ya. Nah, ini tadi lupa hilang tampaknya ya. Tampak di sini. Kemudian sekali lagi bawa ini kotaknya ke samping. Oke. Ya, seperti ini ya, teman-teman. Jadi kotaknya seperti ini. Kemudian kalian bisa tab ya, pakai tab keyboard ada namanya tab di paling kiri, kemudian kalian titik dua. Kemudian kalian copy saja buat amannya. Oke, Ctrl C, kemudian Ctrl V, 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 sama kayak tadi Ctrl V, gitu ya. Jadi ya, tadi ingat pas awal-awal, pas waktu mengging tapping, adalah pertama di blok dulu nih, ya awal-awal ya sebelum ada titik dua ya, blok, terus bikin namanya tapping, tabbing ya, tab. Ya, kalau yang bawah ini hanging, baru tadi copy kotak ini dan seterusnya. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah munculkan developernya. Kalau tidak ada seperti biasa, kalian tinggal ke file, kemudian di sini ada di option, ada namanya customize ribbon. Nah, nanti pilih nih kalau awalnya mungkin pas developer ini tidak ada, kalau saya oke kan tidak ada developer ya, hilang. Ya, file, ada option, customize ribbon gitu ya. Klik developer, klik. Oke. Hingga kan muncul seperti ini, maka silakan oleh teman-teman lihat klik developernya akan muncul area ini ya. Ingat kita lagi mau bikin formulir yang sebetulnya formulirnya itu istilahnya ini tidak bisa berubah-berubah ya. Oke. Kita akan jadi mengisinya hanya di tempat tertentu. Ini nggak bisa ke-delete lah seperti itu. Maka langkah pertama adalah pilih yang namanya ini nih. Ya, namanya ini. Ya, ini. Seperti teks. Nah, udah muncul. Oke, kemudian lakukan yang sama kali ini. Oke, klik aja. Jadi yang A gitu ya. Kemudian untuk tanggal lahir kalian cari yang date. Ini namanya date picker content controller. Nah, seperti itu ya. Nah, mungkin kalau satu-satu teman-teman merasa salah, nggak usah panik ya. Misalnya tinggal klik kanan namanya revoke content control, misalnya salah memilih ya. Oke, ada klik ini, gitu ya. Kemudian
Untuk tanggal lahir kalian bisa pilih properties. Lihat ada properties seperti ini untuk supaya misalnya tanggalnya jadi lebih indah. Misalnya ada Desember. Tergantung teman-teman mau apakah English misalnya seperti ini atau pilihnya Indonesia. Kalau saya pilih Indonesia, pilih yang 13 Desember seperti ini. Oke. Oke, kemudian yang berikutnya adalah kita pilih yang di sini namanya combo box. Ya karena kenapa kita ingat jenis kelamin itu hanya ada dua. Ya, maka pilih di sini ya, ada choose an item. Ya, pilih namanya tadi combo box. Ya, jadi kalau ditaruh seperti ini combo box. Ingat jenis kelamin hanya ada dua. Maka kamu pilih itu kemudian pilih properties. Di sini ada choose an item. Jadi kamu klik ke sini ya choose an item, pilih namanya modified. Ya, jangan ada value, cukup ubah yang choose an item. Pilih satu saja. Oke, kita pilih oke. Akan muncul pilih satu aja, kemudian kamu pilih add. Apa misalnya di sini ada pria, pilih oke, lihat ada pria, kemudian add lagi di sini jadi ada wanita. Oke, kita pilih oke. Oke, seperti itu ya. Oke, kalau benar, maka kita pilih di sini akan ada pilihan. Ya, pria, wanita. Oke, nomor telepon sama pilih ini, kemudian pendidikan terakhir. Mungkin ada orang-orang yang pendidikan beragam ya, sama kita pilih yang ini tadi nih. Ya, ingat nih, ada macam-macam ya. Pilih kemudian properties. Oke, pilih properties sama ingat modified, pilih pendidikan. Kita tulis pendidikan tertinggi. Misalnya apa? Ya kita misalnya kalau untuk di pekerjaan di vokasi paling rendah SMA lah, misalnya seperti itu. Maka habis modified klik ini namanya SMA. Oke, kemudian add lagi SMK. Mungkin angka aja ya, mungkin buat yang front office atau di yang bersih-bersih tetap aja kita butuh ya. Kemudian tambahin lagi add misalnya diploma 3 misalnya gitu ya. Add lagi misalnya tadi sarjana atau tadi D4. D4 lah ya. Seperti itu. Oke, pilih kita oke sama pada dasarnya sama kayak tadi gitu ya. Tinggal pilih kira-kira seperti apa. Kemudian di sini ada alamat, pakai teks, ya kemudian posisi yang diinginkan sama ya. Misalnya pakai ini lagi tadi, ya, berulang-ulang. Choose an item, properties, kemudian eh, modified. Tinggal pilih choose an item itu pekerjaan yang dipilih. Misalnya tadi kita pilih add, kemudian administrasi misalnya. HRD. Departemen. Oke, kemudian bisa pilih add lagi sekretaris misalnya. Misalnya add lagi keuangan. Kemudian ada lagi data analis misalnya. Sama kayak tadi. Oke, pilih oke. Ingat ya tadi urutan-urutannya pas tanggal ini pilih yang kalender. Ya, kalau ada ingat sekali lagi kalau misalnya merasa salah tinggal blok aja, klik kanan remove content control. Ya, misalnya jangan di sini ya, di sinilah. Misalnya saya contoh ini. Oh, ternyata pengusahaan komputer bukan 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 apa pilihan ya, karena pilihannya banyak gitu, pengen banyak. Maka tinggal tadi di blok namanya remove content control. Oke, kemudian langkah terakhir adalah setelah tadi kita belajar memahami bagaimana kita mau remove sebuah content control ya, kalau misalnya salah, kalian pilih yang ini nih, checkbox ya, checkbox control. Oke, kemudian ketika emang nggak bisa di sini ya, di sampingnya, jadi klik ya. Jadi pas waktu di sini klik ya, kadang-kadang memang agak susah ya, dicoba-coba aja ya. MS Microsoft misalnya Microsoft Word. Oke, kemudian enter. Kalau kita tap lagi, pilih sama tadi kayak checkbox tadi, taruh di sampingnya, pindahin Microsoft
Excel. Ini ke sini, kemudian enter kayak tadi lagi, kemudian tab kita kira ada sama Microsoft apa nih misalnya manajemen proyek ya, Microsoft Project, sebutin Microsoft Project, jadi biar bisa menunjukkan kelebihan kamu. Kita tab ada lagi misalnya taruh di samping tik misalnya Microsoft Outlook, Zahir dan sebagainya ya teman-teman. Nah udah, oke, kalau kita bisa coba ya sebutnya misalnya nama Sancoko ya, kemudian lahir misalnya Lamongan, kemudian tanggalnya ini berarti tanggal ya, ingat tadi misalnya saya 13 Desember deh misalnya gitu ya. 1980 misalnya dan seterusnya. Oke, saya Ctrl Z terlebih dahulu, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Oke, nah kemudian teman-teman bisa rapikan ya tadi bentuk-bentuk hurufnya, misalnya mau ubah menjadi Times New Roman misalnya. Ya, misalnya oh ini lebih bagusnya 12 misalnya seperti itu. Oke, kalian bisa atur dengan sebaik mungkin ya. Nanti yang terakhir ini sebenarnya nanti terakhir pun ini bisa diklik ya. Oh saya bisa ini dan seterusnya. Saya Ctrl Z dulu, saya Ctrl Z terlebih dahulu. Kemudian supaya ini nggak ke-delete kan, kalau kita tahu di sini akan ke-delete ya. Maka yang teman-teman harus lakukan adalah apa namanya? Namanya ada restrict editing ya. Ya. Nah, ya ada di developer namanya restrict editing. Ya, jadi developer muncul, kalian checklist ini, kemudian di sini ada allow only this type, misalnya di sini adalah filling in form. Ya, filling. Jadi kata dia yang bisa diediting tuh yang formnya aja, tadi yang gelap-gelap itu ya. Ada tracking change, comment, ada no change. Berarti itu read only, filling form, kita pilih yes start. Nah, ini untuk apa namanya? Menjaga keamanan ya. Jika berubah, saya pilih aja 234 passwordnya, kemudian 234. Oke, kita pilih oke. Ya, jadi kalau kita mau ke sini, saya mau ubah, insya Allah nggak ganggu, nggak bisa ya. Oke, oke. Pada tahap ini kalau kalian udah selesai, jangan lupa di save filenya gitu ya, sesuai ketentuan di apa soal. Oke, simpan. Dari saya demikian aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.